Mohon maaf ya, kemarin videonya jelek sekali. Penyampaiannya agak geratul-geratul alias putus-putus. Aku janji hari ini aku nggak akan seperti itu. Ya, kita bahas aja ya, hipotensi atau tekanan darah rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tomo 212 channel. Yuk kita akan bahas bicara penting gak penting, yang penting ngomong. Dari hal-hal yang gak penting yang harus ngomong. Nah, kalau kemarin kita bahas hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, sekarang kita bahas kebalikannya, hipotensi atau darah rendah. Yuk, apa tekanan darah itu? Ya, kita akan artikan tekanan darah itu tekanan darah itu sendiri, yaitu darah yang mengalir ke pembuluh darah dan memberikan tekanan menuju jantung, kembali ke jantung, dan mengalirkan seluruh darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah rendah atau hipotensi itu dikategorikan apabila tekanan darah kita kalau diukur pakai namanya tensimeter itu di bawah 90/60. Nah, yang menyebabkan atau faktor risikonya yaitu yang pertama, adanya alergi. Ya, alergi kok bisa membuat ini? Bagaimana ceritanya? Yuk kita lebih lanjut dan lebih dalam. Kita ulas, ulik. Yang penting ngomong bro, daripada nggak ngomong ya rek. Hahaha. Ya, alergi itu memang bisa menyebabkan tekanan darah kita rendah. Itu karena kenapa? Karena adanya perubahan fungsi pada tubuh secara langsung. Nah, alergi ini juga bisa mengakibatkan darah tinggi. Jadi, hati-hati. Kita harus mengukurnya betul-betul dengan tensimeter. Nah, yang menyebabkan alergi itu apa sih? Banyak. Salah satunya makanan yang kadaluarsa atau makanan yang mungkin kita, ya biasalah udang, kamu tahu kan, seperti itu kurang lebih. Terus ada lagi obat-obatan atau konsumsi obat. Sudah saya sudah saya warning, hati-hati mengkonsumsi obat. Itu juga dapat menimbulkan alergi. Yang patah hati jangan sampai minum racun atau pestisida, racun serangga dan racun yang lainnya. Itu juga dapat menyebabkan hipotensi atau tekanan darah. Nah, kalau sudah alergi, kelanjutannya biasanya itu dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Yuk kita ulas lebih lanjut. Nah, selain gatal-gatal karena alergi, kebanyakan orang alergi itu muntah-muntah atau nafsu makannya berkurang, nafsu minumnya berkurang. Lah, di sanalah cairan tubuh itu keluar dari tubuh. Makanya cairan dalam tubuh itu berkurang. Nah, kalau sudah berkurang, jantung itu ngompa juga empos kayak penjenengan isi balon dengan air, dicoblos dus, lama-lama apakah balon itu semakin keras? Tidak, semakin loyo. Juga seperti itu pola jantung kita. Yuk selanjutnya kita bahas yang namanya kelainan sel endotrin. Asam, mohon maaf, bukan sel endotrin tapi hormon endotrin. Ya, penyebabnya salah satunya adanya hipertiroid. Kenapa? Karena itu yang mempengaruhi tekanan darah, salah satunya ya tiroid itu. Karena kalau tiroid kita berubah-ubah, naik turun otomatis hormon-hormon yang lain juga yang mempengaruhi jantung. Nah,
karena secara tidak langsung rancu atau bingung. Nah, itu hati-hati yang punya hipertiroid, dikontrol juga loh ya konsumsi gulanya. Jangan takut kalau diabetes. Diabetes juga bisa menimbulkan namanya hipoglikemi atau kekurangan gula. Dan saat kita jarang makan atau diet yang berlebihan, nggak mau gula, nggak mau garam, takut inilah, takut itulah, itu juga akan menimbulkan malnutrisi. Nah, apa itu malnutrisi? Malnutrisi itu adalah kalau saya boleh bilang, asupan gizi kita berkurang. Jadi di sana tubuh kita tidak ada bensin, bagaikan motor yang kurang bensin. Dan akhirnya bededet. Motor aja kalau kurang makan bededet, apalagi orang ya. Yang berikutnya, kalau kita udah malnutrisi, nah ini biasanya vitamin B dalam tubuh juga berkurang. Karena kenapa? Vitamin B itu juga berperan di jantung. Selain yang lainnya, ada zat besi dan lain-lainnya. Nah, kalau zat besi berkurang, otomatis mempengaruhi kepekatan darah. Ini juga sering terjadi pada ibu-ibu yang lagi hamil. Tentunya ibu-ibu yang hamil cenderung banyak yang mengeluhkan tensi ini kok endek. Itu karena kenapa? Selain kekurangan vitamin B dan zat besi, karena ada penyesuaian tubuh. Di dalam tubuh kita ada dua manusia, yaitu ibunya sendiri dan bayinya. Dua manusia, salah sebut dua nyawa. Ya opo aku iki. Mohon maaf. Nah, kita lanjut yang lebih dalam. Oke, lanjutkan. Salah satunya yang harus disesuaikan hormon. Jadi dalam tekanan darah itu yang berpengaruh hormon. Kasarannya seperti itu. Nah, habis itu ada juga faktor penyakit, yaitu penyakit jantung atau mungkin katup jantungnya biasanya kayak detak jantung kuda atau detak jantung kuda, kayak langkah jantung kuda, duk tek itu jadi dung rek. Nah, itu juga bisa menyebabkan tekanan darah kita rendah selain tinggi terus. Sudah paham? Yuk kita sikat blek. Terus kemarin tetangga saya juga bilang loh, lawang aku jarene trombositku dhuwur, infeksiku dhuwur, kok tensiku malah berubah, iki piye. Nah, itu bakteri juga bisa mempengaruhi tekanan darah kita, entah itu tinggi, entah itu rendah. Jadi bahaya, hati-hati kalau orang bilang, wah kepalaku pusing, pening, gini lah gitulah. Yang saya tekankan kayak di hipertensi di season 1 yang bisa mengukur itu hanya tensimeter. Nah, keluhan-keluhan itu sebagai peringatan dalam tubuh. Corone rambu-rambu lalu lintas ben ora ditilang Pak Polisi. Kalau ditilang berarti kita menyalahi aturan. Nah, keluhan-keluhan itu rambu-rambu kalau di dalam tubuh kita ada yang tidak beres. Terus polisinya siapa? Tenaga kesehatan tentunya. Jangan beli obat sembarangan sebelum melakukan pemeriksaan
kelayanan kesehatan. Hati-hati konsumsi obat iso-iso alergi, akhirnya muntah-muntah, kenaan darah tinggi atau darah rendah. Nah, iya ya kenaan darah rendah tok. Terus ya darah tinggi terus komplikasi sing liyane aku ngeden-ngeden iki. Maaf. Aja mbok pisui jancuk lho aku ya. Aku ngomong penenge lho ya. Lah terus tanggoku ndek ingi ana sing kecelakaan. Jarine gete muncrat-muncrat akeh-akeh. Ana wong ngomong ngono. Lho terus tekanan darahe kok iso endek iki piye lah itu. Kan sudah saya bilang muntah aja bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi dehidrasi itu selain dari muntah disebabkan oleh luka yang mengeluarkan darah dan tidak cepat tertolong atau tertangani pendarahannya. Carane keran iku ora mampet-mampet. Nah, selain itu juga penyakit syaraf itu obat-obatannya juga ada yang mempengaruhi kerja jantung yang mengakibatkan jantung kita menjadi rendah. Jadi kalau penjenengan, wah tensiku sakmene, tekanan darah tinggi. Terus ana wong ngomong, "Weh dimimiki amlodipin karo kaptropil tetek bengek sing pil-pil ngono kuwi." Lho juk-juk aku kok lemes, dredeg, pusing, berkunang, terus gringgingen. Ya, wah iki tensiku saya mundak diunggahi dose jeblek gak sadar. Iku tandane bisa dikategorikan hipotensi. Nyapo? Gara-garane sampean sih gak ngetes nggih tensimeter, diomongi tanggane hipertensi, gak ditensi wis tuku obat-obat tensi. Jadi konsumsi amlodipin, kaptropil itu harus hati-hati. Ingat loh hati-hati ya orang kok keracunan akhirnya timbul alergi. Terus koyok ngono kuwi aku rawani ngomong. Nah. Bentar ya. Kayak sakmono akeh kabeh wis padha roh. Apakah semua sudah roh? Sing penting ngomong dari hal-hal yang enggak penting, dari omong-omongan yang enggak penting. Sing penting ngomong dulu. Habis ini kita lanjutkan ke caranya. Aku hipotensi, seumpama aku mumet iki piye? Ndang lungguh dhisik, aja kemana-mana. Lungguh itu duduk dulu. Terus ya lungguh iku atau duduk itu mencari tempat yang aman, aja di tengah dalan. Engko ya mundak ditubruk. Nah, cari amankan diri istilahnya koyok ngono yang tim medis iku baru mencari bantuan. Terus sing keloro aja ngantek stres, ngantek ora doyan maem. Nah iku ora doyan maem akhirnya malnutrisi. Dijaga konsumsi garam, gula dan lain-lain itu penting. Jangan sampai dikurangi sampai ekstrim. Ngantek gak ngombe gula lah, gak gawe garam lah. Itu bisa menyebabkan namanya hipotensi. Nah, sampai di sini mengerti. Lah terus bedone hipotensi karo hipertensi iki opo? Yuk, kita akan bahas di season ketiga. Lanjut bro, jangan lali subscribe-nya. Penting gak penting, yang penting ngomong. Dari hal-hal yang gak penting, yang penting ngomong. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tomo, channel 212. Wis salah, Tomo channel. Nah, jancuk nyebut ngono ya salah. Lah. Ya, bersama saya Tomo channel 212. Waduh, sip pokoknya. Wis ngono ae. Sesuk dilanjutne ya. Bedone hipertensi karo hipotensi apa? Bakal gak bahas ning kono. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah. Senyummu adalah sehatmu. Jaga senyummu ya biar cantik sing ganteng tambah ganteng kaya aku ngene iki lho, Bro.